bagian setelah istirahat itu adalah pelajaran kelas ya. Tadi kelima sudah pagi-pagi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Tegar dipimpin dulu doanya. Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Coba dilihat teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti kalian sehat semuanya ya, tidak ada halangan jadi bisa masuk ke sekolah. Pada kegiatan pembelajaran hari ini akan ada banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama, nanti kita akan melaksanakan berbagai percobaan tentang sifat-sifat daripada magnet. Kemudian nanti setiap kelompok akan presentasi ke depan ya. Nanti juga di akhir kita akan bermain kuisis per kelompok atas materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini. Nanti Ibu mau tahu seberapa besar pemahaman kalian melalui permainan kuisis. Nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Ya. Namun sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, coba Ibu ingin bertanya dulu nih. Kira-kira siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya di pembelajaran IPAS? Haikal? Apakah? Ya? Ya? Kita belajar tentang gaya Gaya gesek dan gaya otot. Ada lagi yang mau menambahkan, betul tidak sih waktu pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gaya gesek dan gaya otot? Betul? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Haikal. Betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gaya gesek dan gaya otot. Bisa tidak? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan kembali? Apa sih contoh gaya gesek yang bisa terjadi di lingkungan kelas kita? Misalnya apa? Mangga, silakan. Yang lain? Siapa? Pak Hira mau jawab? Apa contohnya Pak Hir? mendorong meja di kelas. Ada gaya gesek yang terjadi pada permukaan lantai dan meja. Permukaan lantai dan meja, berarti terjadi gaya gesek yang terjadi antara permukaan lantai dengan Meja. Pak Hira mau dicontohkan? Boleh dicontohkan Pak Hir? Silakan Pak Hira ke depan dicontohkan bagaimana contoh gaya gesek yang terjadi di kelas. Wah, betul tidak terjadi gesekan? Betul tidak? Betul. Itu adalah contoh gaya gesek yang terjadi di kelas. Jadi kalian masih ingat ya pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan belajar tentang magnet, gaya magnet. Apa sih itu gaya magnet? Nanti akan kita bahas. Namun sebelum Ibu bahas, coba kalian dibuka dulu buku paketnya. Silakan. Halaman 75 dan 74 dulu ya. Coba dilihat di halaman 74. Di situ ada kasus, ada masalah yang harus sama-sama kita teliti. Ya. Di situ Dara dan siapa itu? Darahnya. Nah, Dadanya itu menjatuhkan jarum di lantai kamarnya. Mereka kebingungan bagaimana ya cara mengambil jarum itu, karena jarum yang berserakan sangat banyak. Mereka mau mengambil, tapi takut tertusuk oleh jarum. Kira-kira nih menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Dara dan Mia mengambil jarum tersebut yang berserakan?
Gimana? Ya, Sulisna? Disapu jarumnya. Oh, coba yang lain jawabannya. Pakai senter. Oh, karena takut gak kelihatan, pakai senter gitu. Oke, tidak apa-apa, kita tampung dulu ya. Coba bagaimana ya cara mengambil jarum yang berserakan itu? Takut tertusuk katanya gimana? Oh, menempel pakai magnet. Alifiana pernah lihat magnet sebelumnya? Di mana? Oh, di tukang mainan ada magnet. Siapa yang pernah lihat magnet? Oh, ternyata magnet sudah bukan barang asing ya. Semuanya sudah pernah melihat di mana? Tadi Alifiana di tukang mainan katanya ada magnet. Di kulkas. Oh, di kulkas sebelah mananya Tegar? Di yang Oh, yang buka tutup. Oh, ya di kulkas. Di mana lagi? Di radio. Di radio sebelah mana? Di tengah. Di dekat apa tuh? Oh, dekat yang musik. Oh, dekat yang speaker keluarnya ya. Betul sekali. Tadi jawabannya udah di kamu, katanya disapu, Bu. Kalau disapu takut nanti keinjak lagi. Pakai senter, Bu. Pakai senter, tapi kalau jarumnya banyak nanti tangannya takut ya. Tadi betul kata Alifiana. Pintar sekali, padahal Ibu belum menjelaskan tentang magnet ya. Pintar sekali Alifiana tadi pakai magnet. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang magnet, Ibu punya contoh apa ini? Apakah ini yang suka kalian lihat di tukang mainan? Iya. Tidak, kalau tukang mainan seperti apa ini? Oh, bulat kecil warnanya? Oh, bulat kecil warna hitam. Nah, ini namanya magnet. Magnet apa ini? Nah, magnet batang. Magnet itu mempunyai dua kutub. Oh, betul, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apa yang akan kita lakukan terhadap magnet ini? Terima kasih Nurdiansyah. Apa yang akan kita lakukan terhadap magnet ini? Kita akan melakukan beberapa percobaan menggunakan magnet itu. Percobaan apa? Silakan kalian baca di LKPD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan belajar hari ini, siswa-siswi kelas 4 akan mempelajari tentang gaya magnet. Model pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar kali ini adalah model Project Based Learning, di mana Project Based Learning ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran berbasis digital, berupa PowerPoint beserta video pembelajaran. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 4 pada kegiatan belajar hari ini adalah melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat magnet. Mereka melaksanakan percobaan tersebut sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok. Hal ini bertujuan supaya siswa dapat lebih kreatif serta berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Setiap kelompok bergiliran maju ke depan untuk melaksanakan percobaan pertama, yaitu mendekatkan dua kutub magnet yang senama dan tidak senama.
Setelah menyelesaikan percobaan pertama, kemudian siswa-siswi mengerjakan percobaan yang kedua, yaitu mendekatkan magnet dengan benda-benda yang sudah mereka sediakan sebelumnya. Hasil diskusi kita saat dua kutub yang sama didekatkan akan saling tolak menolak. Sebentar, coba bisa diperagakan kutub yang senama maksudnya seperti apa ya? Silakan Egi atau Fahira. Silakan, kutub yang senama yang mana ya? Yang itu ya dengan yang? Oke, coba didekatkan betul tidak tolak menolak. Di ke atas kan Gi biar teman-temannya melihat apakah sama jawaban mereka dengan kelompok singa. Bagaimana Gi? Saling tolak menolak, tidak mau narik? Betul tidak? Coba dipaksa. Susah? Oh, coba dipaksa. Oh, nggak bisa? Iya. Bagaimana kelompok yang lain? Sama jawabannya? Sama. Kelompok Raja Wali? Sama. Sama. Kelompok kelinci? Sama. Kelompok harimau? Sama. Oke, berarti jawaban yang pertama bahwa kutub yang senama akan tolak menolak. Lanjut guys ya. Saat dua kutub yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Silakan coba Egi dipraktekkan lagi. Yang lainnya perhatikan. Ibu maksudnya dari ibu. Coba lihat. Nah, lihat. Ini magnet yang tidak senama. Ternyata bagaimana Gi? Tarik menarik kuat tidak Gi? Kalau dilepas bisa tidak? Akan menempel. Ya, berarti yang tidak senama akan lanjut. Kesimpulan dari percobaan pertama, ini kelompok harimau kesimpulannya.
apabila benda yang terbuat dari besi atau aluminium didekatkan akan menempel. Sementara kalau yang tidak terbuat dari besi tidak akan menempel. Coba dipraktekkan. Alifiana, silakan pakai magnet yang dibuat. Ya. Kita coba praktekkan ke lihat semuanya menempel tidak? Betul? Sudah? Kelompok singa? Sudah dicoba? Kelompok elang sudah dicoba? Betul menempel? Harimau? Menempel, kemudian kelinci? Menempel tidak? Sekarang kita coba menempelkan ke benda yang bukan terbuat dari ya, menempel atau tidak? Coba kalian dibuktikan di meja masing-masing. Coba dekatkan magnet kalian ke benda yang bukan terbuat dari besi atau aluminium, menempel atau tidak? Coba. Menempel tidak, Egi? Tenang aja, Egi. Tidak, Bu. Tidak menempel? Tidak, Bu. Betul? Betul. Tidak menempel. Yang ini? Tidak menempel. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa magnet hanya akan menempel pada benda-benda yang terbuat dari dan aluminium seperti ini. Oke, sini akan nempel, tapi kalau ke sini walau dipaksa dia tidak akan menempel. Itulah kesimpulan dari percobaan kedua. Tepuk tangan untuk kelompok beruang. Tepuk tangan untuk kelompok beruang yang sudah berani presentasi di depan. Berarti yang lain sudah sama ya? Sudah diselesaikan? Ini juga sama, lihat, Ibu punya mobil magnet. Lihat, mobil magnet ini terdiri dari magnet batang yang dipasang roda di sininya. Ini juga untuk membuktikan bahwa sifat magnet itu, dia lihat, mobil akan bergerak maju atau mundur apabila Ibu dekatkan kutub yang sama. Menurut kalian, maju atau mundur? Yang maju yang mana? Cium yang maju. Ya, cium yang menurut kalian kalau kutubnya sama Ibu dekatkan akan maju atau mundur mobil? Maju. Cium yang menurutnya maju. Nggak apa-apa, beda pendapat tidak masalah. Menurut kalian, pendapat kalian akan mundur? Kita coba praktekkan ya. Mau Ibu atau mau bantu aja deh Hafijah. Ibu deg-degan takut maju mundur. Silakan Hafijah. Wah, lihat semuanya. Ayo Hafijah, lah. Gimana itu? Maju atau mundur? Mundur. Iya, terus Hafijah paksa. Oh, nggak mau maju Hafijah. Kira-kira kenapa mobilnya malah mundur nggak maju? Sama-sama. Silakan. Tolong ya, tolong. Kenapa tolong menolak? Kenapa nih? Karena kutubnya sama. Jadi gimana? Akan jadi tolak menolak sehingga mobilnya mundur. Coba kalau kita balikan sekarang, kalau kutubnya tidak sama, kita dekatkan, berarti otomatis akan maju. Betul tidak? Coba bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim. Betul, majunya keras sekali. Tuh, betul ya? Dan akan menempel. Oh, karena apa? Karena kutubnya sama. Oh, beda, tidak senama, jadi akan tarik menarik. Oke? Nah, itu tentang magnet. Jadi apa sih itu magnet? Berdasarkan percobaan tadi, sekarang coba kita perhatikan ini. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat
adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Siapa yang bisa bantu Ibu? Berarti kesimpulan dari kegiatan hari ini apa? Yang pertama, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub yang senama apabila didekatkan akan tolak-menolak. Kalau yang tidak senama, menarik. Kemudian magnet itu hanya dapat menarik benda-benda yang terbuat dari dan logam. Betul. Coba sekarang untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, silakan dibuka Chromebook-nya. Kita kerjakan kuis sederhana saja. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan aplikasi Quizzes, siswa menjadi lebih semangat untuk belajar dan kegiatan pembelajaran pun menjadi tidak membosankan. Dengan bimbingan guru, siswa membuka aplikasi Quizzes yang terdapat di dalam Chromebook yang telah disediakan oleh sekolah. Siap. Ini kita kuisnya live ya. Jadi nanti akan terlihat siapa yang paling betul dan paling cepat menjawab materi yang sudah kita pelajari. Siap? Berdiskusi. 1, 2, silakan dilihat pertanyaannya. Dan enam-enamnya dijawab. Kita lihat kelompok mana yang paling cepat. Wah, kelompok enam masih memimpin, ada di peringkat pertama. Ya, contoh dari gesek adalah ban mobil dan jalan raya. Ban mobil yang berjalan di jalan raya itu adalah contoh dari gaya gesek. Dan enam-enamnya betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Siap, pertanyaan kedua. Next question. Cepat dan tepat. Pertanyaan tadi. Wah, kelompok singa menyusul kelompok elang.
seluruh siswa begitu antusias ketika mengerjakan soal-soal yang terdapat di dalam aplikasi Quizizz. Seluruh kelompok berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut dengan benar. Berkelompok, boleh tegak di bangku. Oh ya, dikumpulkan ke lembaran pada. Demikianlah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 4 pada kegiatan hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.